Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 68. Mohon izin, Dok. Di sini saya akan mempresentasikan, menganalisis kasus DM tipe 2, di mana kasus DM ini merupakan kasus yang prevalensinya itu sangat tinggi gitu di Indonesia, karena ya berhubung dengan pola hidup masyarakat Indonesia yang kurang baik gitu ya, kurang berolahraga, dan banyak yang kayak peningkat hiperglikemi, resistensi insulin kayak gitu-gitu. Banyak yang kena DM. Gimana dari DM ini tuh bisa komplikasi kemana aja gitu ya, bisa komplikasi ke mata, ke jantung, ke saraf, ginjal, dan banyak sekali. Makanya DM ini memiliki SKDI yang cukup tinggi gitu, dari 3 atau 4 gitu ya. Jadi seorang dokter umum itu harus bisa menegakkan diagnosis dan tata laksana gitu. Nah, untuk tata laksananya nanti tergantung dengan obatnya gitu. Oke. Nah, di sini selain DM, dia itu diiringi dengan sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik sendiri kriterianya tuh ada dislipidemi. Dislipidemi itu ada peningkatan trigliserida, kolesterol, HDL, LDL tinggi, HDL rendah, terus lingkar pinggang juga, kemudian hipertensi, obesitas sentral. Dari sini dia ada komplikasi ke mikroangiopati ya. Komplikasi ke mikroangiopati misalnya tuh ke ginjal gitu kan, ketika hiperglikemi ke ginjal, nefronnya rusak gitu kan, atau bisa ke saraf gitu, ada neuropati perifer yang disebabkan karena saraf-saraf itu kayak kurang suplai oksigen, jadi iskemi jaringan kayak gitu, bisa jadi kebas atau bisa jadi refleks fisiologis atau menurun. Oke, nah kita ke kasus aja langsung ya. Jadi intinya dia kena DM ya. Nah, di sini ada laki-laki usia 45 tahun. 45 tahun ini merupakan faktor resiko dari DM tipe 2. Di mana klasifikasi DM sendiri itu ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, tipe 1 itu biasanya usia-usia muda gitu, dan disebabkan karena pabriknya aja yang memang tidak memproduksi insulin gitu. Jadi sel beta pankreas itu memang tidak memproduksi insulin. Nah, kalau yang si tipe 2, dia itu memproduksi insulin, tapi memang terjadi penurunan sensitivitas insulin secara progresif. Artinya terjadi resistensi insulin. Jadi si insulinnya ada tapi dia tuh tidak bekerja secara optimal kayak gitu. Nah, makanya kalau yang DM tipe 2 itu disebabkan karena bisa karena genetik, lingkungan, atau pola hidup gitu ya. Dari kayak gitulah. Makanya lebih sering terjadi pada usia lansia kayak gitu untuk yang DM tipe 2. Untuk yang DM tipe 1 itu pada usia-usia muda, dimana si pasien ini datang dengan keluhan utama mudah lelah dan mudah pusing di setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nah jadi mudah lelah dan mudah pusing ini berhubungan sama kalau pusing ini kemungkinan dia tuh kurang oksigen ke otak gitu ya, dia kurangnya perfusi oksigen. Terus mudah lelah. Nah, mudah lelah ini berarti kurang ATP nih. Kurang ATP di mana sel-sel dalam tubuhnya yang membutuhkan ATP, di mana si ATP ini dihasilkan dari metabolisme glukosa, sedangkan glukosanya itu tidak tidak dipindahkan gitu dari sirkulasi lewat menggunakan insulin. Jadi kayak si glukosanya ada tapi kayak nggak diproses di sel gitu. Makanya selnya kekurangan ATP sehingga menyebabkan udah lelah gitu, kayak dia makan banyak gitu, dia makan tapi tidak diproses gitu ya, tidak diproses, si glukosanya itu malah keliling-keliling di sirkulasi darah kayak gitu di setiap melakukan aktivitas kayak gitu intinya ya. Oke, kemudian RPS-nya sering haus, sering BAK, terutama saat malam hari. Ya sebenarnya kalau sering BAK itu nggak malam hari aja gitu ya, bisa siang. Intinya kayak BAK, poliurin, terus sering haus, polidipsi. Oke, polidipsi. Nah, polidipsi sendiri itu kan sering haus ya. Kayak gini nih, dia diabetes, di darahnya itu kaya akan glukosa gitu. Nah, glukosa sendiri itu sifatnya itu osmolalitasnya tinggi, jadi dia tuh kayak menarik air gitu, retensi, menarik air lebih banyak, diekskresikan ginjal, buang air kecil banyak gitu keluar. Akhirnya dia ngerasa
kekurangan cairan gitu, dehidrasi, karena apa namanya, aduh lupa benar. Jadi dia itu kayak intake cairan ke selnya tuh kurang gitu, intake cairan ke selnya kurang, dan memang banyak diekskresikan gitu, banyak diekskresikan lewat saluran ekskresi ya, ginjal gitu ya, keluar gitu. Akhirnya dia merasa dehidrasi nih, akhirnya benar-benar butuh minum banyak gitu, dimana sifat glukosa ini menarik air gitu, jadi kayak airnya kebuang gitu. Terus BAK. Nah, BAK sendiri dia itu misalnya dia tuh bersifat di dalam urinnya itu glukosuria gitu ya. Tadi kan kita balik lagi bahwa glukosuria sifatnya menarik air gitu. Menarik air ini ya gitu, buang air kecilnya banyak banget gitu ya. Poliuri gitu. Atau diuretik, atau yang disebut dengan diuresis osmotik. Diuresis itu kan ekskresi urinnya banyak gitu. Dimana ketika ekskresi urin banyak itu bisa menyebabkan elektrolit itu bisa ke bawah hilang juga gitu ya. Sebentar. Oke, next. Jadi intinya haus. Bentar. Mana ya? Sebentar ya teman-teman, sebentar aja. Nah, jadi dia haus, terus dia BAK, polidipsi, poliuri. Nah, ini adalah gejala yang khas pada DM gitu. Terus merasa terganggu karena terbangun hampir 2 jam sekali hanya untuk BAK. Oke. Merasa sering lapar. Ini poli pagi ya. Poli pagi banyak makan namun berat badan makin kurus gitu ya. Jadi kenapa cepat lapar gitu? Kenapa makannya banyak? Karena apa ya? Hiperglikemi. Di dalam darahnya itu hiperglikemi. Hiperglikemi ini menyebabkan jadi gangguan intake glukosa. Jadi kayak gini. Glukosa itu nggak diproses gitu ya. Jadi glukosa itu nggak diproses. Gangguan intake glukosa ke sel. Jadi maksudnya glukosa itu nggak diproses di sel. Dia tuh malah berkeliling-keliling di sirkulasi. Akhirnya tubuh itu berpikir dengan cara berarti lipolisis gitu ya, lipolisis. Menggunakan cadangan energi lain, lemak. Nah, dari sana akhirnya berat badan jadi turun karena lipolisis. Selain itu dari ini itu menstimulasi leptin gitu. Menstimulasi lipolisis ini menstimulasi leptin dan menstimulasi NPY, leptin NPY neuropeptida yang meningkatkan nafsu makan gitu. Mana jadi banyak makan itu karena pertama dia tuh hiperglikemi ya. Nah, si hiperglikemi ini berarti kan viskositasnya meningkat. Nah, viskositas meningkat ini berarti intake glukosa ke sel turun. Terus akhirnya lipolisis. Makanya dia tuh makin kurus karena lipolisis sebetulnya. Sama proteolisis juga sih, lipolisis. Terus dari lipolisis tuh NPY sama si leptin ini terstimulasi gitu, akhirnya nafsu makan jadi naik gitu, kayak pengen makan terus gitu, karena dia ngerasa ini masih kurang gitu, ini nggak ada nih buat produksi ATP tuh, nggak ada nih bahan bakarnya, glukosanya tuh nggak diproses di sel kayak gitu. Terus kedua kakinya terasa kesemutan, baal. Nah ini adalah gejala gangguan saraf gitu ya. Ini neuropati perifer. Di mana si neuropati perifer sendiri itu disebabkan karena iskemi jaringan gitu. Kurangnya pasokan oksigen ke saraf di ekstremitas. Ya, bentar. Jadi dia tuh oksigennya kurang, di mana ada iskemi jaringan, terus sarafnya itu tidak terdepolarisasi, depolarisasinya tuh terganggu gitu.
Gimana sih, bentar. Mana? Salah dong. Nah, ini. Ya, pokoknya gini deh. Kesemutan itu tuh kan udah mulai, berarti kesemutan sama bal ini tuh merupakan salah satu komplikasi mikrovaskular karena neuropati perifer dikarenakan kurang oksigen ke saraf, dimana ketika kurang oksigen ke saraf itu mengganggu depolarisasi saraf, jalur pompa ion NAK, sehingga akan timbul kebas, timbul kesemutan, timbul refleks fisiologis ekstremitas yang negatif kayak gitu. Terus terkadang nyeri di jari-jari kaki tapi gangguan penglihatan di sangkal. Nah ini atau kemungkinan retinopatinya itu memang belum gitu. Berarti komplikasi mikrovaskular ke area retina itu memang belum terjadi kayak gitu. Terus bentar, ini aku belum belum yakin nih sama yang nice kayak gini nih. Hiperglikemi, viskositas, berarti kan vaskularisasi ya, dia kan darahnya itu kan mampet gitu ya, karena kental banget. Kalau kental otomatis nih iskemi perifer, kayak telat nih datang ke ekstremitas. Nah kalau kayak gitu kurang oksigen, berarti impuls sarafnya terganggu gitu ya. Impuls saraf terganggu, akhirnya ya semutan gitu. Jadi kita tulisnya apa ya, vaskularisasinya kan kurang gitu, jadi impuls sarafnya terganggu. Timbul gatal-gatal namun merasa tidak ada kelainan di kulit, hanya merasa gatal saja. Hanya merasa gatal aja. Nah ini tuh sebetulnya kemungkinan gangguan saraf sih, bukan gangguan kulitnya gitu. Berarti ini tuh neuropati perifer juga. Nah sebetulnya berarti ini udah ke arah komplikasi. Dia itu DM, dia tuh punya gejala DM, dan DM-nya tuh udah mengarah ke arah komplikasi. Sebetulnya dari anamnesis sih udah ketahuan. Terus jadi dia tuh hiperosmolal ya. Nah hasil medical check up-nya 1 tahun, tekanan darahnya 150/90. Ini hipertensi grade 1. Grade berapa ya? 130. Grade 1 ya. Jadi ini tuh ada gangguan vaskular, dimana terjadi vasokonstriksi kan, jadi kan terjadi hiperglikemi, terus hipositosis darah meningkat, otomatis perjalanan aliran darah itu jadi terlambat, vasokonstriksi gitu. Akhirnya tekanan darah meningkat, berat badannya 90, terus ini 102. Ini berarti ini lebih dari 90 kan lingkar pinggangnya. Nah ini adalah tanda-tanda dari sindroma metabolik, yaitu ada hipertensi, kemudian ada ini lingkar pinggang, terus di sini hasil lab kadar glukosa serumnya 145, di mana batasannya itu adalah glukosa serum puasa itu 126 ya nggak sih? Gitu. Nah ini meningkat, kolesterol total juga kan 200 kalau nggak salah. Nah ini meningkat, trigliserida itu 410, ini meningkat juga. Terus LDL-nya naik, HDL-nya turun gitu ya. Terus ini adalah gejala dari dislipidemi. Di dislipidemi ini ada gangguan metabolisme, ada gangguan vaskular kayak gitu. Terus ayah pasien ini meninggal karena penyakit diabetes, dan kakak lakinya juga menderita DM. Nah ini adalah jadi genetik gitu, karena keluarga ini menentukan gitu. Karena kenapa? Bisa aja nih ada gen yang diturunkan berupa misal insulinnya kurang sensitif, resistensi insulin, atau si insulinnya tuh nggak sensitif gitu, atau memang terjadi atau gangguan sel beta pankreas kayak gitu. Terus RP-SOS-nya kebiasaan olahraga sangat jarang. Nah ini adalah dimana antara input dan output ini tidak seimbang gitu. Bisa aja ini bisa menimbulkan obes, dan obes ini merupakan salah satu kriteria dari sindroma metabolik. Menyukai junk food. Nah junk food ini kan mengandung junk food ini mengandung kadar glukosa yang tinggi, dan minuman bersoda juga kadar glukosanya tinggi sesudah makan dan merokok. Nah merokok ini
memicu sitokin proinflamasi gitu ya, tuh ROS, memicu ROS, sitokin proinflamasi, menyebabkan resistensi insulin yang bisa jadi DM. Nah, dari sini diagnosisnya tuh, hipotesisnya tuh adalah diabetes tipe 2 karena dia ada gejala 3P, ditambah dia ada mudah lelah, terus apalagi pokoknya banyak makan yang tadi udah, terus sindroma metabolik itu ada dislipidemi, terus lingkar pinggang meningkat, pokoknya sesuai lah sama yang gejala-gejalanya. Terus dari pemeriksaan fisik ternyata dari pemeriksaan fisik ternyata kesadarannya kompos mentis, tampak sakit ringan ya, berarti memang belum mengganggu aktivitas pasien ya. Kemudian tekanan darahnya sekarang 160, ini udah grade 2, nadinya 80 kali per menit, dimana nadi normal ya, respirasi itu 16-20 di lingkungan normal, 37 per 2,2. Ini tinggi gak sih? Nah, status gizinya ini termasuk dalam perhitungan obes ya. Obes lingkar pinggang juga ini lebih dari 90, ini obesitas sentral, kriteria dari sindroma metabolik. Kemudian kepala dan leher konjungtiva pucat, tidak ada emis, skler ikterik, tidak ada gangguan ke hati, pemeriksaan KGB servikal negatif, visus mata baik. Paru tidak normal ya, dalam keadaan normal semuanya. Jantung juga normal, abdomen normal, ekstremitas refleks fisiologis kedua kakinya menurun. Nah, ini adalah neuropati perifer. Neuropati perifer yang disebabkan karena hiperglikemi, hiposkitasitas darah meningkat, iskemi jaringan ke saraf di ekstremitas karena suplai oksigennya kurang, akhirnya depolarisasi sarafnya terganggu, impuls saraf terganggu, pompa akal terganggu, jadi deh neuropati perifer. Nah, terbukti dari kulit kedua kaki tampak mengering, bulu kaki distribusinya tidak merata, tipis, mudah rontok, kuku kaki tampak tebal dan rapuh, dan muka tampak tebal dan rapuh. Ini proteolisis, iya gitu ya, tampak tebal dan rapuh, ini proteolisis ya. Sebenarnya kalau DM itu ada proteolisis nggak sih? Hah? Ada nggak sih ya? Gue lupa. Ada nggak ya? Sebenarnya proteolisis itu adanya di, sebentar ya teman-temanku yang aku cintai, sebentar. Wait ya, proteolisis mana ya proteolisis? Gak ngerti sih, emang kalau DM ada proteolisis nggak ya? Tapi bisa jadi sih, karena kan dia gangguan metabolisme menghambat karbo. Tapi itu aku lupa ya, pokoknya itu deh. Ya udahlah, pokoknya gara-gara itu neuropati perifer gitu ya. Udah. Terus lanjut ke pemeriksaan penunjang. Di sini ya HB-nya tuh meningkat. Ini tuh dia meningkat karena dia merasa kalau karena BAK-nya banyak. Dia merasa volume plasma darah itu jadi menurun, sehingga memicu ginjal untuk mensekresi eritropoietin dan memproduksi hemoglobin meningkat. Leukositnya normal, gula darah 2 jam postprandial ini 432. Nah, ini adalah salah satu diagnosis untuk memenuhi diagnosis dari DM tipe 2. Nah, dia meningkat ya, gula darah 2 jam setelah makan postprandial. Terus gula darah puasanya 260 juga ini meningkat kok. Nah, ini adalah untuk menentukan diagnosis DM, dan ini terbukti gitu. Terus 140, 126, 200. Kolesterol total yang meningkat, trigliseridanya meningkat, HDL turun, LDL naik. Nah, ini adalah dislipidemi. Terus SGOT, SGPT-nya sebenarnya ini hatinya normal. Ureum kreatinin, yang kreatinin ini gangguan ginjal gitu. Jadi si kreatinin ini nggak bisa, dia tuh terakumulasi di plasma darah, diakibatkan si nefronnya itu rusak gitu. Karena si viskositasnya meningkat diakibatkan karena hiperglikemi. Uric acid itu adalah hasil dari metabolisme purin. Nah ini juga uric acid ini, hiperurisemia ini menjadi salah satu
risk factor dari si hiperglikemi, resistensi insulin ya. Hiperurisemi, terus tadi catatan saya ya. Nah ini hiperurisemia. Oke. Terus HbA1c ini 13%. Jadi HbA1c ini adalah glikosilasi hemoglobin untuk mengetahui apakah si DM itu terkontrol atau tidak gitu. Nah di sini 13% berarti DM itu tidak terkontrol karena itunya apa? Normalnya itu adalah batasannya sampai 6%. Nah, jadi glikosilasi HbA1c itu adalah status jika untuk melihat glukosa darah seseorang gitu selama 2-3 bulan sebelum tes. Urin analisis glukosa ada protein. Nah, berarti ini ada artinya ada nefropati ya. Nefropati diabetik terbukti karena ternyata nih di urinnya tuh ada protein gitu. Jadi si ininya tuh glomerulus untuk filtrasinya itu kehilangan penegatifannya gitu. Dan di sini glukosanya naik, ini ada glukosuria yang bikin diuresis osmotik. Terus ya udah jadi banyak. X-ray aman, EKG juga aman. Diagnosisnya dia apa? Ya udah DM tipe 2, sindrom metabolis sama komplikasi mikrovaskular. Udah sesuai sih. Terus OAD-nya itu ya bisa dikasih metformin. Metformin itu golongan biguanid. Terus ada sulfonylurea. Dimana si metformin ini kerjanya gimana ya? Dia itu si metformin kerjanya itu adalah ningkatin glut sama ningkatin reseptor insulin. Jadi dia itu aktivasi protein kinase. Nah, jadi dia itu intinya si metformin sama si sulfonylurea itu sebab kerjanya intinya sama, yaitu meningkatkan insulin gitu. Nah, kalau si sulfonylurea dia itu reseptor depolarisasi K plus efflux, CA-nya influx. Pokoknya bikin si insulinnya itu jadi naik gitu. Ingat-ingat ya, ini mekanisme. Jadi si obat oral antidiabetik oralnya itu bisa dikasih metformin, dimana si metformin itu aktivasi protein kinase. Dia itu kayak meningkatkan GLUT4. Gimana GLUT4 itu sebagai transporter glukosa biar glukosanya itu diproses di sel. Terus sama peningkatan reseptor insulin. Terus satu lagi ada sulfonylurea. Si sulfonylurea ini sebenarnya sama, jadi di meningkatkan produksi insulin dari pankreas lewat depolarisasi gitulah reseptor sulfonylurea. Reseptor sulfonylurea depolarisasi, jadi depolarisasi K+X plus insulin dari perifer meningkat. Terus golongan ACE inhibitor, tadi kan ada hipertensi, ini bisa dikasih captopril. Captopril ini ACI, di mana ACI ini dia tuh untuk merubah AC1 jadi AC2 jadi aldosteron. Nah, jadi dihambat gitu biar enggak hipertensi. Untuk ortikolesterolnya tuh dikasih artopastatin, di mana si artopastatin itu HMG CoA reduktase untuk menurunkan kolesterol. Untuk anti-gout dikasih apa ya? Karena dia itu anti-gout itu ya pokoknya karena dia ada hiperurisemi ya. Makanya dikasih, terus rujuk ke poliklinik gizi untuk obesnya gitu, untuk konsultasi pola makan kayak gitu. Terus untuk neurologinya untuk konsultasi
Untuk neurologinya itu untuk konsultasi nefropati. Terus latihan jasmani ya kurang lebih 30 menit per hari gitu. Kontrol rutin setiap bulan gitu. Nah, berarti DM, sindroma metabolik sama komplikasi. Dikasih anti diabetik oral berupa metformin, sulfonyl urea. Dia kan ada kolesterol, dikasih anti kolesterol, anti hipertensi. Terus untuk komplikasinya itu kan ada neuropati perifer. Itu kalau neuropati ya mungkin di konsulkan dirujuk ke neurologi ya, atau dirujuk ke, dia kan ada obes yang dirujuk ke ahli gizi. Terus karena dia juga itu yaudah dikasih edukasi aja untuk olahraga. Terus nanti kontrol rutin DM ya kayak gitu sih lah, insyaallah. Asal tau lah konsep-konsepnya, intinya kayak gitu. Jadi dia itu kan DM nih, dia tuh resistensi insulin. Nah, si resistensi insulin ini menyebabkan GLUT4-nya itu nurun, yang disebabkan karena genetik, bisa keluarga. GLUT4 resistensi insulin, terus sel beta pankreas insulin jadi nurun. Habis itu terjadi hiperglikemia, terus jadi viskositas darahnya meningkat. Nah, viskositas darah yang meningkat ini menyebabkan berbagai gitu. Ada yang ke arah saraf, ada yang ke arah ini gitu ya. Ya ini segitu ya. Kalau kita memahami kasus, sebenarnya kita bikin patop sendiri tuh bisa gitu ya, ngalir gitu. Ini ada clinical science-nya. Jadi DM tipe 2 itu adalah suatu penyakit metabolik ya. Penyakit metabolisme ya. Dimana sih penyakit metabolisme sendiri? Mana sih catatan saya? Ini catatan saya suka tiba-tiba hilang gitu ya guys ya. Mana ya? Aduh, kok bagi berantakan begini. Iya. Oh ini nih. Nah, jadi di clinical science kali ini ada 2 yang kita bahas gitu ya. Ada DM tipe 2 sama sindrom metabolik gitu ya. Nah, untuk definisi dari DM tipe 2. Nah, dia itu adalah penyakit metabolik hiperglikemi karena ada resistensi insulin. Terus yang namanya DM tipe 2 resikonya 45 tahun ya. Terus 1/11 ya orang kena DM. Etiologinya resistensi insulin, bisa karena genetik juga. Ada gaya hidup. Terus gaya hidup tuh kayak rokok, abis itu junk food, minuman bersoda. Terus bisa karena stres kan. Gitu, dimana penuaan ya, usia. Nah, usia sendiri itu menyebabkan si sel itu apoptosis gitu. Otomatis ya pankreas juga kerjanya jadi nurun gitu. Makanya insulin juga kurang, bisa kayak gitu. Ini kok faktor-risiko kalau ada pertama obesitas, asam urat, rokok, depresi, cardiovascular disease tuh kayak ya udah gejala dislipidemi. Nah, ini udah diagnosisnya. Nah, untuk diagnosisnya itu katanya gini, glukosa plasma puasa GPP-nya 126 atau
dicek lagi glukosa puasanya itu 200 setelah 2 jam TTGO. Cek glukosa puasa GPP. Glukosa apa sih GPP? Aku lupa singkatannya. Glukosa plasma puasa. Terus dicek glukosa lagi setelah TTGO itu 200. Atau bisa menggunakan HbA1c. Itu 6% lah batasannya. Ini gejala klinis ini udah jelasin juga sebetulnya ya. Nah, jadi ada makro. Kalau makro itu lebih ke aterosklerosis gitu, kayak lebih ke penyakit jantungnya gitu, karena memang resiko jantung ke PJK, stroke, hipertensi. Kalau yang mikro itu lebih ke mata, retino, saraf, ke nefro, ginjal, nefro gitu. Terus untuk sindrom metabolik, jadi ini adalah gejala kelainan metabolik aja. Ada dislipidemi, hiperglikemi, obesitas sentral. Nah, sekarang tuh remaja banyak ya resistensi insulin, riwayat keluarga, terus anamnesis ya kayak gitu-gitulah, tata laksana. Udah pokoknya gitu deh, gampang. Nah, sekarang kita lihat nih patoknya. Jadi ada laki-laki usia 45 tahun dengan riwayat penyakit keluarganya itu iya gitu, bisa aja nih ada gangguan transporter, dimana dia berfungsi untuk mentransportasikan glukosa di darah untuk ke sel. Biguanid itu ada apa ya tadi tuh, metformin, dimana kerja metformin ini untuk aktivasi protein kinase, yaitu dengan cara meningkatkan GLUT. Akhirnya ya glukosa bisa turun. Ya bener nggak sih? Kita lihat lagi di sini. Ya, jadi reseptor insulin juga meningkat. Reseptor insulin meningkat. Terus usia degeneratif. Nah, usia degeneratif ini kayak jadi apoptosis gitu loh, teman-teman. Sel-selnya kan jadi regenerasi rusak gitu kan. Sel beta pankreas nurun, otomatis dong produksi insulin juga nurun. Nah, ini sulfonylurea ini berhubungan sama proses pompa efflux K+, influx Ca+, jadi peningkatan insulin peningkatan reseptor sulfonylurea yang menyebabkan reseptor insulin ini dari pankreas jadi meningkat. Terus dari usia degeneratif, di mana pembuluh darah ini elastisitasnya dia menurun, kemudian jadi resistensi pembuluh darah, hipertensi. Sebenarnya si hipertensi itu bisa disebabkan karena itu loh, viskositas. Jadi kan kayak vasokonstriksi itu kayak terhambat lah gitu perjalanannya, makanya dia kayak berusaha untuk itu mengkompensasi dengan tekanan darahnya jadi meningkat. Terus dia juga karena pesos itu olahraga ya, junk food, soda, dimana dia itu tidak seimbang gitu, kebanyakan nih, dimana karena gulanya tuh tinggi kan, input dan outputnya pembentukan penumpukan lemak jaringan adiposa, terus jadi obesitas sentral, BMI naik, hipertrofi, hiperplasia. Terus ini nikotin ya, ini nikotin lebih ke sitokin proinflamasi. Hipertrofi, hiperplasia, disfungsi jaringan adiposa, akumulasi sentral, hipoksia lokal, apoptosis adiposit, disfungsi jaringan adiposa, hipoksia lokal, apoptosis, disfungsi jaringan adiposa, hipoksia lokal, infiltrasi makrofag. Jadi ketika disfungsi jaringan adiposa, hipoksia lokal, apoptosis, infiltrasi makrofag, inflamasi,
inhibisi netroksida efek IPT. Aduh, nggak tahu lagi kayak gini-ginian. Sekresi adipokin turun, leptin dan resisten meningkat, FFA asam stimulasi sel beta, hiperinsulinemia, perpindahan tapi penafasnya deposit menyebabkan esensi. Jadi resistensi insulin. Nah, otot ATP nurun jadi lemas. Oh iya benar, ada proteolisis juga guys. Lipid sekresi leptin, grelin, polifagi, sinyal hipotalamus. Terus lipolisis itu menyebabkan peningkatan dislipidemi, polyol pathway. Oh gitu ya, ini disebut dengan polyol pathway. Aku nggak tahu ya. Hiperglikemi, glukosilasi HB, ginjal, tes glukosuria, polymerase dihidrospa, uric acid, allopurinol. Udah paham, yay. Sudah selesai guys untuk patofisiologi ketiga ini. Tentang DM dan sindrom metabolik dengan komplikasi mikrovaskular. Oke. Ya hipotesisnya itu aja sih. Oke guys, cukup sekian apa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.